Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ditya Faris Heriawan, NPM saya 41121190002. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hmm, tentang mata kuliah manajemen sistem informasi selama semester 2. Di sini saya sebenarnya Di sini saya mengambil referensinya dari forum-forum yang saya kerjakan, saya tulis dan saya buat PowerPoint seperti ini. Pertama, di awal perkuliahan kita membahas modul 9 atau Enterprise Application. Di sini enterprise software yang berfungsi atau dapat didapatkan perusahaan dalam menggunakan perangkat lunak, sehingga membuat penggunaan untuk memilih fungsi yang digunakan jika perangkat lunak tidak membantu perusahaan dalam berbisnis. Atau ini tuh ada seperti enterprise software yang dijelaskan pada modul 9 waktu pertama kita kuliah. Kedua, ada pengaruh internet dalam global supply chains. Rantai pasokan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang dapat diperlukan dalam bisnis, contohnya pengiriman material. Sebelum adanya internet, distributor mengandalkan cara teknologi yang mereka miliki untuk mengantarkan barang. Cara informasi juga sulit, sehingga menghambat pemasukan internet membantu dalam mengimbangi informasi dan memastikan bahwa yang dapat sesuai produk yang diinginkan dan platform dapat diluas oleh internet. Tiga, ada cara sistem CRM membantu dalam marketing. CRM atau Customer Relationship Management merupakan cara manajer dalam melihat berbagai perspektif. Hal ini dapat diperlukan untuk memantau bagaimana jalannya kegiatan perusahaan dan membantu berapa banyak pelanggan yang tertarik untuk membeli produk kita. Kita melakukan survei dari mana mereka berproduk kita, atau survei dilakukan dari web maupun secara tertulis. Lalu selanjutnya ada modul 10. Di sini berjudul e-commerce digital market. Dari modul 10 ini kita membahas tentang e-commerce adalah tentang transaksi komersial yang memungkinkan secara digital antara organisasi dan individu. E-commerce mengacu pada penggunaan internet, web untuk bertransaksi bisnis. Jadi e-commerce ini seperti transaksi yang dilakukan secara digital. Transaksi komersial dapat melibatkan pertukaran nilai. E-commerce dimulai pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet pertama e-commerce tersedia di mana-mana dan di kapan saja. Jadi di e-commerce ini kita dapat berbelanja di rumah, tempat kerja, atau bahkan lagi di luar pun kita bisa mengakses e-commerce ini. Manfaatnya dari e-commerce tersendiri adalah mendapatkan pelanggan baru, menarik konsumen untuk tetap bertahan, meningkatkan mutu layanan, dan melayani konsumen tanpa batas. Untuk jenis-jenisnya sendiri dari e-commerce ada e-commerce business to business, business to consumer, C2C, consumer to business, media aplikasi, e-commerce. Di modul 11 kita menjelaskan managing knowledge and artificial intelligence. Pemahamannya dulu ya, kita jelaskan manajemen knowledge atau pengetahuan ialah suatu rangkaian yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasikan, menciptakan penjelasan, dan mendistribusikan pengetahuan digunakan kembali atau dipelajari dalam organisasi. Kegiatan ini biasanya terkait dengan objektif organisasi dan ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kerja, kompetitif, dan tingkat inovasi yang lebih tinggi. Dari contoh knowledge management system, ada SurveyMonkey, Canva, Optimizely, Microsoft, and Google Analytics. Ini bisa di sini kita lihat ada fungsi-fungsinya sendiri seperti SurveyMonkey. Basis pengetahuannya memungkinkan penggunaan untuk mencari berdasarkan kata kunci atau topik. Untuk Canva, sangat mudah dinavigasi serta dicari bisnis pengetahuannya. Optimizely
Basis pengetahuannya menawarkan berbagai fitur, akademi, forum komunitas, sertifikasi, dokumen, dan banyak lain-lainnya. Microsoft, basis pengetahuannya disusun dalam video, pelatihan, dan bahkan pembicaraan yang bermanfaat dengan manajemen produk. Untuk Google Analytics, basis pengetahuannya menawarkan mesin telusur dan prediksinya sendiri. Ini ada pemahamannya, sistem manajemen pengetahuan terdapat 3 kategori utama. Pertama ada pengetahuan terstruktur, semi terstruktur, dan terstruktur dan semi berfungsi sebagai alat fungsi penyebab pengetahuan. Kita lanjut di modul ke-12, Changing Decision Making. Decision Making and Information System terbagi menjadi 5 fungsi. Pertama ada perencanaan, berorganisasi, koordinasi, memutuskan, dan mengendalikan. Sebelumnya saya menjelaskan dulu apa itu dari Business Intelligence. Business Intelligence adalah sebuah proses bisnis yang memanfaatkan teknologi khusus agar dapat menganalisa data dan menjanjikan data tersebut untuk berinformasi yang mudah dipahami untuk keperluan bisnis. Data yang dihasilkan akan sangat akurat, sehingga Anda dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Untuk contoh bisnis intelligence saat itu tentunya sudah banyak dimanfaatkan seperti Google, sudah modern ya, dan Oracle. Itu menurut referensi yang saya temukan untuk bisnis intelligence ada Google dan Oracle. Lalu ada sistem pendukung keputusan merupakan sistem berbasis komputer yang didesain untuk menaikkan efektivitas kepengembalian keputusan berdasarkan semi terstruktur. Sistem pendukung keputusan atau SPK atau dalam bahasa Inggrisnya Decision Support System atau DSS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah atau maupun kemampuan pengomunikasian untuk masalah dengan semi terstruktur maupun tak terstruktur. Lanjut di modul 13 ada Building Information System. Rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer. Alat CASE menyediakan fasilitas grafik otomatis untuk menghasilkan bagian dan diagram pembuatan layar dan laporan, kamus data, fasilitas laporan, juga alat analisis pemeriksaan pembuatan kode dan dokumentasi lainnya. Di sini saya baca di modul 13 ada modul mengenai prototyping. Prototyping terdiri dari pembangunan sistem eksperimental dengan cepat, murah untuk dievaluasi oleh pengguna akhir. Dengan berinteraksi dengan prototipe, pengguna bisa mendapatkan ide yang lebih baik tentang kebutuhan sistem informasi mereka. Untuk aktivitas dalam pengembangan sistem, analisis masalah yang coba dipecahkan perusahaan dalam sistem informasi terdiri dari mendefinisikan masalah dulu, mengidentifikasikan penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasikan informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem. Untuk desain sistemnya, sistem informasi keseluruhan rencana atau model untuk sistem itu seperti cetak biru sebuah bangunan atau rumah. Ia terdirinya dari semua spesifikasi yang memberikan sistem dan sudah terstruktur. Lanjut di modul 14 ada manajemen proyek yang sudah kita bahas di minggu kemarin ya. Maaf, maksudnya sudah saya jelaskan juga, saya jelaskan kembali. Di sini ada manajemen proyek. Usaha pengerjaan suatu proyek yang dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu dengan tujuan tercapainya proyek tersebut secara efisien dan efektif. Usaha pengerjaan yang dimaksud di atas meliputi proses planning, organizing, dan controlling. Tujuan dari manajemen proyek sendiri adalah mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, dan teknik mencapai target tertentu dalam batasan anggaran, waktu, dan yang sudah ditentukan. Kegiatan manajemen proyek termasuk merencanakan kerjaan, menilai risiko, memperkirakan sumber daya yang sudah dibutuhkan. Untuk menyelesaikan pekerjaan, mengatur pekerjaan, memperoleh sumber daya manusia, dan menetapkan tugas dan mengarahkan tugas kembali. Keterampilan manajemen proyek.
Di sini ada planning, communication, delivering result, monitoring risk, and managing resource. Lanjut di modul terakhir, di pertemuan terakhir di modul 15, ada managing global system atau memanage sistem global. Di sini pertemuan komunikasi dan transportasi telah menciptakan budaya dunia dengan harapan atau norma yang stabil, stabilitas bentuk dan pengetahuan yang sudah berkembang diberikan secara luas dan berkontribusi pada budaya dunia. Untuk sistem informasi global ini menimbulkan tantangan karena berbagai keragaman budaya, politik, dan memperbesar perbedaan dalam budaya organisasi dan proses bisnis yang mendorong proliferasi sistem informasi lokal yang berbeda untuk diintegrasikan kembali. Untuk menerapkan sistem informasi global memerlukan strategi implementasi dan mempertimbangkan desain bisnis dan platform teknologi. Masalahnya, perangkat keras dan telekomunikasi utama adalah integrasi yang krusial dan sistem pilihan untuk integrasi ialah menggunakan arsitektur proprietary dengan teknologi sistem terbuka. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih untuk Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.